Hai guys, Sismi Ayumi Hasminuyun dari kelas 28A. Salam sukses buat generasi penerus bangsa dimanapun Anda berada. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan kurikulum. Adakah yang tahu tentang pengembangan kurikulum? A few moments later. Tentu saja saya akan menjelaskan. Asal kata kurikulum terbagi dua, yaitu kurir artinya pelari, yang kureret berartinya tempat berpacu. Jadi, kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Adapun dimensi kurikulum terbagi atas 4. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai ide, maksudnya buah pikiran atau gagasan yang bersifat konseptual. Yang kedua adalah kurikulum sebagai rencana, maksudnya atau wujudnya seperangkat rencana atau dukungan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum sebagai proses, artinya proses yang sudah terlaksana di lapangan. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil, wujudnya adalah hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Adapun peranan kurikulum terbagi atas 3. Yang pertama, peranan konservatif, artinya transmisi nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dalam masa kini. Yang kedua, peranan aktif adalah pengembangan hal baru yang dibutuhkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, peranan krisis atau evaluatif adalah menilai dan memilih nilai budaya pengetahuan yang relevan atau filter sosial. Adapun fungsi kurikulum terbagi atas 4, yaitu pendidikan umum, maksudnya mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, suplementasi, artinya mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan kemampuan, minat, dan bakat. Yang ketiga, eksplorasi, artinya mampu menemukan minat dan bakat siswa. Yang keempat, keahlian adalah mampu mengembangkan minat dan bakat berdasarkan keahliannya. Keterkaitan kurikulum dengan pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum dan pembelajaran saling terkait tapi berbeda. Yang kedua, kurikulum dan pembelajaran saling terkait dan ketergantungan. Yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran dapat dipelajari dan dianalisis sebagai bagian yang tersisa namun tidak berfungsi apabila terpisah. Adapun peningkatan pengembangan kurikulum terbagi atas 4. Yang pertama, nasional. Fokus pengembangannya di kebijakan pokok, KD, dan kompetensi dasar. Yang kedua, institusional. Fokus pengembangannya pada struktur kurikulum dan pedoman pelaksanaan. Yang ketiga, bidang kajian. Fokus pengembangannya pada program pembelajaran setiap bidang kajian pada mata pembelajaran. Yang keempat, operasional. Fokus pengembangannya pada program pembelajaran unit-unit kajian yang lebih kecil. Adapun pola pengembangan kurikulum terbagi 3. Yang pertama, sentralistik. Strategi pengembangannya dikembangkan secara terpusat. Yang kedua, desentralistik adalah strategi pengembangannya diserahkan pada masing-masing daerah. Yang ketiga, dekonsentrasi. Strategi pengembangannya adalah kerangka dasar oleh pusat dan penjabaran oleh daerah. Adapun tahapan pengembangan kurikulum terbagi 3. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, implementasi. Yang ketiga, evaluasi. Adapun yang biasa kita lihat adanya sosialisasi kurikulum terbagi 3. Yang pertama adalah sosialisasi ide, 2 sosialisasi proses, yang ketiga sosialisasi produk. Peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, sebagai penyeimbang kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga, guru mendesain kurikulum dan juga menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang keempat,
tugas profesional guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya, dan jaga kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan. Salam sukses.